Campervan baru, nuansa baru, dan tentunya dengan semangat yang baru. Oh ya, hari ini saya datang dengan konsep baru dengan menambahkan voice over di dalam video. Semoga kawan-kawan sekalian tidak terganggu dengan suara saya. Jadi harap dimaklumi apabila suara saya yang terdengar sedikit canggung, dan apabila kawan-kawan ada saran yang lebih baik, boleh tinggalkan jejaknya di dalam kolom komentar. Dan jangan lupa pula untuk selalu mendukung saya dengan like video saya, serta bagi yang belum subscribe silahkan subscribe agar saya selalu semangat dalam membuat video ini. Terima kasih. Hari ini saya cuma ingin mengulas mobil campervan baru saya secara sederhana saja. Mobil yang saya gunakan adalah Grand Max 15 minibus, dan seperti ini tampilan dalamnya. Ada kasur yang bisa difungsikan sebagai kursi apabila dilipat. Lampunya juga ada, dan ini hasil kursi yang apabila saya tekan tombolnya dia akan menjadi kursi lipat yang bisa digunakan untuk duduk saat camping, dan apabila dibalikan ke bawah bisa digunakan untuk menjadi kasur. Kira-kira seperti inilah jadinya. Adapun dibuka di depan storage yang pertama, ini adalah tempat penyimpanan galon ataupun tangki air. Saya sengaja menggunakan galon agar bisa sekalian bisa dijadikan minum saat di keran air nanti. Nah, ini adalah keran air. Saya coba dulu untuk digunakan minum. Iya. Agar bisa menjadi multifungsi. Tidak ada perubahan dalam soal rasa, aman. Dan kemudian adalah kompor kecil yang akan saya gunakan apabila nanti saya camping, hanya sebatas untuk menggunakan api-api ringan agar bisa memudahkan saya dalam memasak. Adapun ini adalah tempat penyimpanan serbaguna, namun saya di sini bisa menyimpan toilet portable yang akan saya gunakan apabila dalam kondisi-kondisi darurat saja. Nah, seperti inilah WC-nya yang dapat saya gunakan. Nah, bagaimana caranya, teknisnya? Yang di atas ini adalah tempat penyimpanan air. Untuk plusnya, jadi kita tinggal masukkan air di sini. Kemudian kalau ingin plus, tinggal kita tekan pompanya, dan kotorannya akan masuk ke dalam di bagian bawah sini. Nanti kalau sudah selesai, tinggal kita pisahkan dan kita buang keluar. Namun ini hanya digunakan untuk dalam keadaan darurat saja. Dan ini penyimpanan juga bisa digunakan untuk penyimpanan yang lain, namun saya menggunakannya bisa untuk WC portable. Dan ini adalah meja yang nanti akan membantu saya dalam membuat masakan, karena saya juga menggunakan kompor listrik. Jadi meja ini mungkin untuk saya makan dan beraktivitas lainnya. Nah, ini adalah microwave yang juga membantu saya untuk memasak di dalam, atau sekedar memanaskan makanan kecil yang cukup untuk saya camping.
Dan di bawah juga tidak lupa saya juga mempunyai cooler box untuk penyimpanan makanan dingin. Nah, ini adalah tempat penyimpanan sendok dan peralatan masak lainnya. Kemudian karena wadahnya yang cukup besar, jadi saya menyimpan peralatan-peralatan kompor listrik, pemanggang roti, panci listrik, dan bumbu-bumbu lainnya masih cukup di dalam sini. Kemudian pada bagian belakang ada lemari penyimpanan. Di sini saya menyimpan seperti kipas angin, makanan, serta perlengkapan saya camping lainnya. Dan untuk yang di samping sebelahnya itu saya menyimpan khusus untuk ulas tilam dan bantal agar bisa membuat saya nyaman ketika saya tidur di malam hari saat camping. Dibantu dengan ada colokan listrik serta ada tombol-tombol. Ini adalah tombol lampu, ini juga tombol lampu, dan ini adalah tombol inverter. Dan ini tadi yang saya gunakan untuk menurunkan atau menaikkan tilam. Ini adalah colokannya, memudahkan saya untuk kebutuhan listrik ketika camping. Ini adalah lampu tidur yang ada di lantai. Ini saya gunakan nanti saat saya tidur di malam hari. Sedangkan yang di atas adalah untuk penerangan. Ini kalau siang memang tidak begitu terang terlihat. Tapi kalau digunakan malam hari, seperti inilah hasilnya. Sangat terang, cukup untuk saya beraktivitas di malam hari di dalam mobil. Kemudian saya juga memiliki 2 exhaust fan. Kenapa jadi harus 2? Karena saya ingin membuat sirkulasi udara di dalam dengan sangat baik. Karena saya juga melakukan aktivitas memasak di dalam mobil. Jadi satu saya gunakan untuk untuk udara yang masuk ke dalam, dan yang lainnya untuk udara yang keluar, agar sirkulasi udara bisa mengalir dengan baik. Kira-kira begitu. Dan untuk hiburan saya di malam hari, saya juga menambahkan TV 17 in agar nanti saya bisa nonton Netflix ataupun bermain game. Saya lupa mengganti baterai baru, ternyata saya juga kehabisan baterai. Untungnya saya mempunyai handphone yang mempunyai inframerah yang bisa saya gunakan sebagai remote TV. TV saya adalah TV Android yang bisa saya gunakan sekaligus untuk nonton YouTube, Netflix, TV, dan lain-lain. Saat saya dalam perjalanan, TV ini bisa kita lipat ke atas sehingga tidak mengganggu sudut pandang saya ketika saya memandang melewati spion di tengah untuk melihat ke belakang. Untuk tampilan di depan tidak ada banyak berubah, hanya pergantian pada jok kursi. Sementara untuk di dashboard dan lain-lain masih standar, tidak ada perubahan. Di area kemudi juga tidak ada banyak perubahan, masih sama, hanya jok saja yang berganti. Untuk area belakang, di bagasi belakang ada
dua laci yang bisa digunakan. Pertama untuk penyimpanan kompor biasa apabila saya ingin melakukan memasak-masak di luar, dan satu laci kecil untuk penyimpanan peralatan-peralatan lainnya. Di dalam ini untuk menyimpan kompor, dan di atas bisa untuk sebagai alas untuk masak-masak. Kira-kira begitu. Saya menggunakan awning. Sebenarnya tidak begitu diperlukan untuk awning ini, tapi tetap saya adakan karena untuk sekali-sekali bersama keluarga seperti ini sangat berguna. Ataupun mungkin saat camping tidak ada banyak udara, tidak banyak angin, saya mungkin bisa menggunakannya sesekali lah. Mobil ini juga disupport dengan baterai yang dapat membantu saya untuk menggunakan listrik di luar aki mobil, sehingga tanpa harus menghidupkan atau menggunakan aki mobil, saya sudah bisa menggunakan listrik dengan inverter 1000 watt cukup. Ini adalah tambahan untuk perlengkapan memasak saya. Ada piring dan macam-macam. Dan ini saya juga tambahkan roof rack agar juga fungsinya untuk melindungi exhaust saya yang ada di atap dari benturan-benturan ranting-ranting. Oh ya, saya juga menambahkan gorden dalam mobil. Ini saya pasang sendiri agar ketika saya tidur malam hari, saya bisa menutup dengan rapat dan menjaga privasi saya di dalam mobil. Nah, ada baiknya saya coba untuk pertama kalinya mencoba memanggang roti di dalam mobil. Gimana hasilnya? Ayo kita coba. Hari ini kebetulan saya bawa roti karena anak-anak saya senang makan roti. Cukup dengan selai coklat saja. Saya hanya ingin memastikan bagaimana kualitas panggangannya, apakah berhasil atau tidak, baik sempurna atau tidak. Mobil ini disediakan colokan untuk membantu aktivitas memasak elektrik saya di dalam mobil. Baik, kita tunggu bagaimana hasilnya. Sempurna. Hasil yang cukup baik untuk memanggang roti. Artinya listriknya dapat diandalkan untuk memasak dengan menggunakan listrik. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ini review singkat, ulasan singkat dari mobil camping saya sebelum saya camping solo di kemudian hari.
Bagi ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Silahkan tinggalkan di dalam kolom komentar. Sekian untuk video hari ini. Jumpa lagi di video camping saya mendatang. Bye.